Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dari kelas 5B dengan NPM 2259201043. Di sini saya akan melakukan pengujian penyerangan pada sebuah website untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Disclaimer, video ini hanya semata-mata untuk pembelajaran dan edukasi dan tidak bermaksud untuk menggiring atau menganjurkan untuk tindakan-tindakan ilegal seperti merugikan pihak lain. Langsung saja ke tools yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan tools Maltego. Maltego adalah sebuah tools OSINT yang bertujuan atau berfungsi untuk mengumpulkan suatu data informasi dari sebuah website individu, perusahaan, atau bahkan informasi personal. Maltego sendiri bisa diinstal melalui web browser. Nah, kita ke web browsernya itu Maltego. Di Maltego ini kita pilih saja download. Nanti kita akan langsung saja mendownload file sesuai dengan OS yang kita pakai. Di sini saya menggunakan Kali Linux, jadi saya akan menggunakan yang berformat deb. Untuk instalasinya itu bisa menggunakan sudo dpkg dengan nama Maltegonya apa. Jika sudah di dpkg, maka kita akan membuka Maltegonya. Di sini bisa dicari Maltego. Di sini kita ada beberapa, cuma kita pilih saja yang pertama ini. Kemudian kita bisa mengklik, karena saya sudah buka. Nah, ini tampilan dari Maltegonya. Sebelum di sini kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu dan membuat akun dari Maltego ini. Nah, di sini untuk melakukan OSINT, kita pilih mesin, kemudian pilih yang run mesin. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti company stalker, find Wikipedia, footprint, personal, email address. Nah, di sini sebagai sampel, saya akan memilih itu ada di footprint 2 atau 3. Saya pilih 3 saja. Nah, di sini saya akan mengarahkan dengan domain. Domainnya saya akan tuju adalah domain umco. CID. Oke. Tunggu sebentar. Dia akan meload terlebih dahulu. Kita yes. Nah, ini sedang running. Footprint yang ketiga ini agak sedikit lama karena dia lebih lengkap daripada yang 2 dan 1, apalagi yang XXL. Proses. Kita terus saja. Oke. Nah, ini masih melakukan pencarian layanan-layanan. Jadi ini adalah layanan-layanan yang mungkin ada di umco yang dapat dilihat secara visual. Bisa dilihat ini cukup besar ya. Seperti warna hijau tua, di sini merepresentasikan website. Terus yang warna abu-abu ini sebagai AS dan biru tua sebagai domain. Terus yang biru muda ini netblock. Yang warna merah ini NS record, yang warna kuning ketuaan ini IP6 address, yang warna kuning agak sedikit mudah IP4 address, yang warna hijau muda ini MX record, dan yang warna kuning muda ini yang company. Ini bisa dilihat mungkin secara ini aja struktural.
Nah, ini layout yang bisa kita pilih untuk melihat strukturnya. Nah, ini lebih enak dilihat. Nah, jadi ini Umko AC ID itu memiliki beberapa layanan seperti Cloudflare. Di sini Umko ID memiliki Cloudflare dan juga Jospin Cloudflare, yang dimana ada turunan lagi di bawahnya. Nah, seperti ini ada untuk layanan MX Record-nya. Kemudian untuk domain Umko AC ID, domain Umko AC ID ini memiliki dua IP. IP yang pertama ini 172.67.162.67, dan IP yang kedua itu ada 104.21.73.115. Oke. Itu tampilannya. Untuk domain ini kita bisa catat ya. Jadi saya akan catat dulu untuk domainnya. Kita gunakan Notepad, text editor. Satu, 67 162 67, dan yang kedua itu 104 2173 115. Nah, ini ada dua IP dari domain punya Umko. Nah, untuk Maltego sendiri, ini cara untuk memitigasinya, yaitu kita harus meminimalisir mengekspos data sensitif tentang website individu maupun perusahaan ataupun personal kita. Jadi semakin minim kita mengeksposnya, maka semakin juga tidak terdeteksi oleh Maltegonya. Berikut juga mungkin dari konfigurasi firewall yang dapat membantu menyembunyikan hal-hal yang lebih sensitif untuk website kita. Itu adalah dari percobaan Maltego. Berikutnya, di sini kita menggunakan tools Nmap. Nmap adalah tools yang digunakan untuk melakukan port scanning pada sebuah website. Selain untuk melakukan scanning port, Nmap juga dapat dilakukan untuk melihat versi dari layanan yang di website itu gunakan, atau layanan-layanan apa saja yang digunakan oleh website tersebut. Di sini cara menggunakan Nmap itu ada di dua. Yang pertama, Nmap versi GUI atau Graphic User Interface, yang berupa yang visualnya dapat dilihat dengan lebih enak, dan itu bisa diinstal pada OS Windows juga. Kemudian untuk yang versi kedua itu versi CLI atau Command Line Interface, itu yang ada di saat ini kita akan gunakan. Misalnya ada di terminal di Linux ya. Sebagai contoh, kita akan masuk Nmap ini ada banyak komennya. Untuk melihat komennya kita pakai Nmap help. Nah, di sini banyak komennya seperti A ini enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute. Jadi A ini lengkap lah ya. Bisa ngedeteksi OS ini pakai apa, versinya detection apa, dan traceroute-nya apa. Kemudian seperti ada misalnya kayak di sini ada time template-nya itu semakin tinggi semakin cepat gitu. Nah, di sini kita langsung saja, saya menggunakan mode root untuk mengaksesnya. Kita clear. Sorry. Clear, oke. Di sini kita menggunakan Nmap.
Dengan timingnya kita gunakan itu 5. Dan kita ingin meng-scanning semuanya, OS segala macam. Kemudian kita gunakan verbose. Nah, di sini kita tadi kan mendapatkan IP dari Umco. Di sini kita ambil saja untuk IP-nya. Oke, di sini kita masukkan IP yang pertama 172.168.162.162.167. Kemudian kita lakukan konversi ke dalam sebuah bentuk format, misalnya Umco 1 XML. Nah, ini cukup memakan waktu prosesnya karena kita akan melakukan scanning secara keseluruhan. Semakin banyak fitur yang kita scan, semakin lama proses yang dibutuhkan untuk melakukan scanning tersebut. Karena kita di sini memilih yang A atau all, maka di sini akan memiliki waktu yang lama walaupun sudah dibantu dengan time-nya juga 5. Kita tunggu sebentar. Mungkin video nanti akan saya skip ketika sudah selesai. Di sini untuk scanningnya sudah berhasil. Kita cek untuk LS. Nah, di sini sudah ada Umco 1 XML. Kita akan buka dulu. Kita exit keluar mode biasa. Nah, kita akan buka pada Firefox. Nah, ini adalah tampilan dari hasil scan-nya. Nah, di sini kan sangat tidak human friendly ya membacanya. Jadi kita ubah format XML ini menjadi sebuah format yang lebih mudah dibaca. Itu kita menggunakan XLS PT Proc, yang mana kita mengubah format tadi yang XML menjadi HTML agar lebih gampang dibaca. Nah, kita periksa. Nah, di sini sudah ada format HTML. Nah, kita keluar lagi ke mode biasa. Nah, kita lakukan Firefox dan HTML. Nah, di sini tampilannya sudah lebih enak kan dilihat dibandingkan sebelumnya dengan format XML yang sangat acak-acakan, bentukannya susah dibaca. Kita menggunakan HTML agar lebih gampang dilihat. Nah, hasil dari scanningnya seperti ini dengan IP tadi 172.167.162.167 Umco AC ID. Nah, di sini ada port 53 yang terbuka, dimana ini adalah portnya domain. Lalu ada port 80, ini adalah port HTTP. Di sini produknya dari Cloudflare. Kemudian ada papa 3, ini harusnya adalah HTTPS dengan produknya Cloudflare Proxy. Ini keterangan seperti MD5 SH1, signature-nya, public key. Kemudian ada port 8080, ini port database. Di sini ada Cloudflare. Ada port 8443. Di sini kemungkinan tidak semua port bisa di-scan karena ada beberapa kondisi yang mengakibatkan hal tersebut. Salah satunya adalah penggunaan firewall dari admin pemilik website. Jadi dengan adanya firewall menerapkan IDS IPS itu juga dapat menghalau scanning port dari Nmap agar tidak terekspos secara keseluruhan. Jadi yang terekspos di sini hanya yang port-port wajar yang seharusnya terbuka. Jadi kayak port-port yang sensitif seperti portnya FTP segala lainnya itu tidak muncul. Kemungkinan antara di close, di filter dari firewall, atau di hide. Untuk memitigasinya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sebaiknya gunakan firewall, IDS dan IPS untuk melakukan filter pada portnya. Kemudian
jangan membuka banyak port jika tidak digunakan. Jadi hanya mengaktifkan port yang sekiranya itu kita butuhkan. Jadi untuk port yang tidak kita butuhkan sebaiknya jangan dibuka, tapi ditutup saja untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tool yang selanjutnya adalah Brute Suite. Brute Suite adalah tools yang bertujuan untuk melihat celah keamanan seperti celah XSS dan celah SQL injection. Untuk Brute Suite, jika menggunakan Kali Linux sudah tersedia, namun jika menggunakan operasi sistem lain harus diinstal terlebih dahulu di web browsernya. Untuk di Kali Linux sendiri itu cari saja di sini, maka akan bisa dicari Brute Suite. Brute Suite tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita membuka Brute Suite, kita pergi dulu ke web browser kita. Nah, di sini saya akan mengujinya pada sebuah website yang memang diperuntukkan untuk pengujian SQL injection. Nah, di sini sebelum kita gunakan Brute Suite-nya, kita harus dulu gunakan extension untuk proxy. Di sini sebagai ekstensinya saya menggunakan Foxy Proxy. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasinya, kita klikkan option. Di option ini kita pergi ke proxies. Di sini nanti kita tambahkan untuk proxy-nya nanti. Nah, kita sesuaikan pada yang ada di Brute Suite. Kita pilih yang proxy setting. Nah, sini kan ada 178080. Jadi kita sesuaikan di proxy-nya 1780. Maaf, di sininya belum di setting. 8080 dan di sininya 8080. 80. Nah, save. Setelah kita simpan, kita nanti memulai ini ekstensinya, tapi tidak bisa langsung digunakan. Kita harus melakukan import sertifikat dari Brute Suite agar dapat dijalankan untuk Brute Suite-nya. Saya sudah melakukannya. Itu di setting. Di sini privacy and security. Kemudian cari di sini untuk certificate. Nah, di sini kita import. Nih, there. Sertifikatnya didapatkan dengan cara kita harus menghidupkan dulu proxy-nya. Kemudian kita ketikkan http://brute suite. Nah, kita enter. Nah, nanti dia seharusnya di sini menunjukkan sebuah lokasi untuk mendownload sertifikatnya. Oke. Di sini langsung saja kita melakukan pengujiannya. Jadi kita coba dulu dengan asal. Misalnya kita dengan admin dan passwordnya 123. Nah, maka ini akan mengembalikan username yang dimasukkan itu tidak ada. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan Brute Suite. Kita hidupkan. Kemudian kita kembali lagi ke Brute Suite kita. Nah, sini untuk intersection-nya kita on kan. Kemudian kita ke sini, lalu kita klikkan login. Nah, oke. Jadi di enable dulu. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini request-nya. Kita cek. Nah, sini ada request username dan password 123. Kita pergikan saja ke intruder. Di intruder ini kita akan melakukan brute force pada percobaan login dengan SQL injection-nya.
Jadi kita memanfaatkan query untuk melakukan SQL injection. Nah, di sini sebelum itu kita klik dulu bagian username ini 2 kali. Atau bisa itu tandain di sini aja. Nah, kita klik kanan lalu kita add payload position untuk melakukan payload configuration ini. Nah, kita akan masukkan dulu untuk query-nya. Di sini saya sudah siapkan query-nya. Kita paste saja. Kita copy. Kita paste. Nah, jika sudah dipaste, maka kita akan lakukan start attack. Di sini kita lakukan start attack untuk melihat. Ini akan melakukan brute force untuk mencoba satu persatu dari payload yang kita berikan tadi di bagian username. Karena tadi kita tambahkan tuh di username-nya. Jadi yang passwordnya tidak ditambahkan untuk payloadnya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah selesai untuk percobaannya. Nah, di sini pada yang pertama itu kan kosong, dia mengambilkan status kodenya 200. Tapi kita lihat untuk responnya. Di sini responnya adalah username tidak eksis seperti yang kita coba sebelumnya. Jadi username itu tidak ada. Kemudian kita coba tadi menggunakan query SQL injection-nya. Nah, di sini memiliki respon. Responnya itu dia masuk ke dalam webnya, dalam melewati halaman loginnya. Hal ini menunjukkan bahwa website ini rentan terhadap serangan SQL injection. Oke, kita coba untuk salah satunya. Tadi kan kita coba untuk adminnya nih. Kita masukkan, dia masih akan nolak. Nah, kita akan gunakan tadi salah satunya tuh seperti ini. Lalu kita login. Kita cek sebentar. Nah, di sini sudah masuk. Jadi kalau dia tadi salah, pasti dia akan mengembalikan tidak eksis atau tidak ada. Tapi jika kita gunakan SQL injection tadi, maka akan melewati untuk input passwordnya salah satunya ya. Jadi untuk mengatasi hal ini atau memitigasi atau mencegahnya, yaitu kita lakukan validasi pada input. Kita lakukan filter pada karakter-karakter spesial seperti adanya tanda kutip, terus tandanya garis strip-strip. Kita filter agar tidak dapat digunakan SQL injection seperti tadi. Setelah itu kita digunakan juga untuk mungkin opsi yaitu double verification. Misalnya kalau dia butuh OTP, kita berikan OTP untuk melakukan double verification. Selanjutnya, tools yang kita gunakan adalah Wireshark. Wireshark adalah tools untuk melakukan sniff pada suatu jaringan atau melihat traffic dengan kondisi perangkat itu berada di satu jaringan dengan perangkat kita. Jadi kita dapat melihat traffic jaringan dari perangkat lain yang terhubung dengan jaringan yang sama dengan perangkat kita. Misalnya, dan selain untuk melihat traffic juga, Wireshark dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada serangan dari DOS atau DDoS. Di sini Wireshark itu terdapat dua tipe juga, yaitu tipe GUI dan tipe CLI. Tapi di sini saya akan menggunakan tipe yang GUI. Untuk tipe yang GUI ini dapat diinstal melalui operasi sistem Windows, Linux, dan lain sebagainya. Untuk Linux sendiri sudah menyediakan Wireshark sebagai aplikasi bawaannya.
Bisa dicari di sini Wireshark. Nah, ini langsung muncul. Nah, tampilan itu sendiri seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan jaringan yang bisa dipilih. Di sini kita pilih ETH0. Kita lakukan play, start capture packet. Nah, dia akan melakukan capture package. Nah, di sini sebagai sampel, kita akan mensimulasikan gimana saya ini sebagai orang yang ingin melakukan login di pada suatu website. Jadi saya ingin melakukan sebuah login di sini. Saya melakukan login. Oke, kita login. Oke, berikutnya kita juga login di sini. Misalnya login. Oke, dan kita yang ketiga misalnya kita lakukan login juga. Oke, kita lakukan login. Ini kita anggap saja sebagai simulasi ketika seorang yang dengan jaringan sama, yang menggunakan jaringan yang sama dengan kita, itu melakukan login pada sebuah website yang menggunakan protokol HTTP, bukan HTTPS, di mana protokol HTTP sendiri itu belum mendukung enkripsi. Jadi kita kembali ke website kita matikan, kita stop terlebih dahulu, kemudian kita di sini filter dengan HTTP. Di sini kita melihat protokol HTTP dengan beberapa metode. Di sini ada metode get, ada metode post. Nah, kita fokus dengan yang post karena tadi kita sudah melakukan pengiriman data. Misalnya pada yang pertama sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat. Kita bagian full saja terlebih dahulu. Kita fullkan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Di sini bagian ada beberapa bagian yang tidak bisa dibaca. Kalau kita ke bawah, di sini ada yang bisa dilihat seperti username dan password. Di sini juga ada HTML form URL encode. Jadi kalau kita buka, nah di sini ada dua item username dan password. Untuk username tadi kan Tavaris dan untuk password tadi kelas 5B untuk yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu juga ada yang web kedua, Bruno dan passwordnya 123, dan berikutnya itu ada yang sebentar. Nah, ini username dan passwordnya. Hal ini terjadi karena kita mengakses website yang berprotokol HTTP, bukan HTTPS yang sudah mendukung enkripsi. Karena tidak ada enkripsi, jadi data kita bisa dilihat secara langsung. Ini adalah data sensitif. Untuk mengatasinya, yang pertama itu pastikan kita jangan menggunakan WiFi yang sembarangan, apalagi WiFi umum seperti WiFi bandara atau kafe. Kemudian yang kedua, pastikan kita tidak melakukan interaksi yang menggunakan data sensitif seperti login ataupun transaksi dengan uang digital. Kemudian yang ketiga, kita melakukan akses kepada website yang berprotokol HTTPS, bukan HTTP, karena tadi sudah dienkripsi. Jadi untuk meminimalisir adanya dilihat secara langsung data sensitif kita. Kemudian untuk tools berikutnya, kita akan menggunakan tools WhatsApp Zap atau Zap Proxy. Nah, Zap Proxy ini atau WhatsApp Zap ini dapat diinstal pada
sistem operasi Windows dan Linux dan lainnya. Untuk instalasinya itu bisa menggunakan web browser kita. Cari aja WhatsApp Zap, kemudian pilih download. Di sini bisa kita lihat tersedia di beberapa tempat seperti Windows, Linux, macOS, dan cross-platform package. Oke. Oh, tampilannya adalah seperti ini. Jadi pada WhatsApp Zap itu terdapat automated scan dan manual explore. Untuk automatic scan ini dia akan melakukan scanning otomatis pada websitenya, dan manual scan kita akan lakukan secara manual untuk scanningnya. Oke, di sini sebagai contoh, saya akan melakukan pengujian pada BW App. Untuk melakukan ujinya, di sini saya akan masukkan menggunakan manual explore. Jadi kita masukkan, jika sudah, kita pilih enable HUD agar ada HUD ketika kita muncul launch browser. Di sini kita akan launch browser itu untuk membuka browser yang nanti akan dijadikan alat untuk kita melakukan scanning. Nah, ini terlihat serupa dengan web browser kita Firefox biasa, namun sudah ada sedikit perbedaan. Main tuh. Nah, ini browser ini di bawah kontrol dari kontrol, sedang di bawah kontrol ya. Nah, kemudian kita continue. Nah, di sini ada beberapa tampilan seperti scope, break, show, alert, dan lainnya. Nah, di sini kita lakukan aktivasi dulu untuk scope, kita on kan. Nah, jika sudah, kita akan login ke BW App-nya. Di sini untuk login bisa menggunakan B untuk usernya dan box untuk passwordnya. Jika sudah, kita akan melakukan pengujian pada search, SQL injection search. Jadi saya akan coba ini, kita hack. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan, contohnya seperti hack, kita search. Oke, sini sudah kita search. Nah, kita kembali lagi kepada WhatsApp Zap kita. Nah, di sini pada site ada localhost. Nah, di sini kita fokus ke SQL action nih. Kita pilih ke Spider. Kita lakukan attack pada SQL 1 PHP ini, lakukan attack spider, kemudian lalu konteks, lalu kita pilih start scan. Jadi dia akan melakukan scanning menggunakan attack spiders. Sedang berjalan. Juga bisa melakukan untuk menggunakan aktif, kita coba start scan juga untuk aktif scan-nya, dan akan melakukan scanning. Jadi untuk bisa kita lihat untuk progresnya, ada beberapa progres. Ini adalah percobaan attack menggunakan kayak XSS, SQL injection, dan lain sebagainya.
Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa alert yang possible terjadi pada web tersebut, seperti ada XSS yang reflected, SQL injection, SQLite. Sini sebagai contoh ada cross-site scripting dengan cara attack-nya seperti ini. Coba kita lakukan copy terlebih dahulu. Oke, sini kita melakukan SQL injection-nya. Karena tadi kita setelah melihat bahwa ada potensi atau ada celah SQL injection pada BWAP ini berdasarkan alerts yang ditampilkan oleh WhatsApp. Coba dengan tadinya klik search. Nah, di sini tampil berdasarkan movie-nya. Ini adalah SQL injection yang berhasil dimasukkan. Oke, itu saja gambaran dari WhatsApp ya. Nah, di sini juga menariknya WhatsApp ini, kita dapat melihat solusinya juga. Nih, solusi dari masalah tersebut. Seperti beberapa hal tadi kan, ada kayak MySQL nih kan. Ini SQLite dengan case random blob. Kemudian di sini ada beberapa soal lagi kayak, nah ini ada solution juga. Solutionnya apa? Jadi WhatsApp ini sangat membantu para pengembang atau lagi seorang profesional untuk melakukan pengecekan pada websitenya. Untuk mitigasinya itu banyak cara ya. Misalnya kayak SQL injection itu kita lakukan filterisasi pada karakter-karakter khusus. Kemudian pada SSS juga seperti itu. Untuk login, misalnya form login juga kita lakukan validasi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dapat dilihat pada WhatsApp ini. Kemudian tools yang selanjutnya adalah SQL Map. SQL Map adalah tools yang memungkinkan kita untuk melakukan pengambilan database dari sebuah web. Untuk melakukannya, kita lakukan dengan komen SQL Map. Dan help untuk melihat komen yang tersedia. Sini sangat banyak untuk komennya. Nah, di sini kita akan masih menggunakan BWF. Nah, kita klik dulu, setelah di go. Nah, ini kan ada URL dan ada query-nya nih. Query dari URL-nya. Nah, misalkan saya mau ngambil query-nya. Copy, kita kembali. Ini SQL map. URL. DBS, lalu kita masukkan juga cookies. Di sini cookies, masukkan cookies. Sebentar. Untuk melihat cookiesnya, kita bisa menggunakan F12. Nah, sini kita ada PSID, PHP CSID, kemudian kita copy saja. Copy dulu ini. Nah, kita pastekan. Maaf, sebelumnya kita spasi dulu.
Oke. Lalu kita masukkan juga tulenya. Maaf sebentar. Cek dulu. Ya, PSID, koma. Oke. Ada security level. Kita copy security levelnya. Kita pastekan. Kita pastikan sama dengan 0, kemudian tutup. Setelah itu kita lakukan enter. Oke. Cookies tidak ada. Oke, kita coba 1 step. Nah, ini sudah berjalan. Kita it's look like the backend the BMS is MySQL. Do you want to skip pilot specific for the BMS? Ya, kita akan spesifiknya. Kemudian kita for the remaining test, do you want to include all tests? Oke. Include 1 level 1 dan resiko 1. Oke. Melakukan query. Movie is generic union, query 0, 1 sampai 20, injectable, get parameter. Do you want keep testing the order if any? Ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat available database-nya, yaitu ada BWAP, information schema, MySQL, dan performance schema. Di sini kita akan mengambil database BWAP, jadi kita ubah di sini, dan tadinya DBS kita ubah menjadi D database. Database-nya itu BWAP. BWAP. Nah, enter. Tables. Oke, nah ini adalah table pada database BWAP. Terdapat seperti blog, heroes, movies, user, dan visitor. The users berdasarkan kolom. Oke, nah ini adalah kolom yang ada pada database, ya pada table users, admin, activated, segala macam. Oke, dan kita masukkan lagi di sini selain users to C, masukkan seperti admin. Terus seperti email ya, kita masukin email, admin, email, terus ada login, password, dan secret, lalu kita dump, kita cek. Do you want to store as temporary file? Okay, yes. Do you want to crack via dari database attack? Yes. Public tst. Okay. Yes. Nah, ini kita melakukan pemecahan hashing password menggunakan SQL map. Jadi SQL map juga dapat melakukan hashing password, melakukan decoding atau mengembalikan ke teks sebelumnya. Seperti ini nih. Pada email ini passwordnya adalah ini, lalu aslinya adalah bug. Ini adalah tuh tampilan yang sudah dipecahkan oleh SQL map-nya. Di sini kita lihat bahwa
dia masuk dalam CSV ya. Dia disimpan di lokal, share, SQL map, output, localhost, dump, bwap, users. Kita coba cek di file system. Saya geser dulu file system, terus masuk ke user. Kita masuk ke share. Tadi share kita masuk ke SQL map. SQL map. Oke. Kita masuk ke output localhost. Kita copy aja, bisa nggak di copy ini? Kita copy aja, mau nggak di copy? Nah ini untuk CSV-nya. Nah, admin, email, login, password, script. Adminnya 1, terus emailnya bwap@mailmanator.com, terus loginnya aim, dan passwordnya ini bug. Lalu secretnya aim or activation is missing. Terus yang kedua itu adalah bwap@bmailmanator.com b. Terus ini passwordnya bug juga, dan untuk secretnya any bugs. Itu saja untuk SQL map. Selanjutnya di sini ada tools John the Ripper atau lebih dikenal dengan JTR. JTR adalah tool untuk melakukan cracking password menggunakan metode brute force. JTR mendukung banyak format. Salah satunya adalah format SHA-256. Di sini saya memiliki sampel password, merupakan password menggunakan format SHA-256, dan saya memiliki word list untuk melakukan sebagai acuan nanti untuk mencari cracking password kita. John sendiri itu sudah terdapat di dalam Kali Linux dengan nama John, dan cara menggunakannya itu kita lakukan dengan menggantikan John, lalu kita menentukan formatnya kita gunakan apa untuk cracking password kita. Jadi kita juga harus mengetahui tipe format apa dari password yang ingin kita lakukan cracking. 256 this. Kita enter. Nah, di sini itu John melakukan rekomendasi ada dari 3 password. Di sini terpecahkan 2 password, yaitu intro.js dan widget based control CSS. Nah, bagaimana cara mitigasi John the Ripper? Yang pertama, itu kita gunakan format yang lebih kuat. Kemudian, yang kedua, kita gunakan password yang kuat. Misalnya menggunakan lebih dari 8 karakter dengan format teks memiliki huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Jadi ketika menggunakan brute force itu akan sangat-sangat lama sekali untuk memecahkannya. Kemudian tools yang kita gunakan berikutnya adalah set toolkit. Jadi set toolkit ini atau disingkat juga dengan set adalah sebuah tools open source untuk melakukan social engineering. Salah satunya adalah membuat web phishing. Apa sih social engineering itu? Jadi social engineering adalah sebuah teknik manipulasi
rekayasa untuk mengelabui atau manipulasi seseorang agar mendapatkan data sensitifnya. Di sini untuk set toolkit atau set sendiri, jika kita menggunakan Kali Linux maka sudah tersedia ini. Dan untuk komennya, di sini saya akan mencontohkannya. Kita masuk ke dalam root dengan komen sudo su. Pada root kita ketikkan set toolkit. Nah, di sini ada beberapa menu seperti social engineering attack, penetration testing, third party modules, dan lainnya. Di sini kita fokus ke yang nomor 1, yaitu social engineering attack. Pilih 1. Di sini ada beberapa menu lagi seperti spear phishing attack vector. Jadi spear phishing ini dia phishing namun lebih memiliki target yang spesifik. Kemudian ada website attack vector, infectious media generator, create a payload and listener, dan lainnya. Di sini kita fokus yang kedua, yaitu web attack vector, karena kita akan membuat web hosting yang umum. Nah, di sini ada beberapa menu lagi dipecah. Yang pertama ada Java applet attack method, yang kedua ada metasploit browser exploit method, yang ketiga ada credential harvest attack method. Nah, ini metode-metode yang akan digunakan nanti. Nah, di sini kita menggunakan yang ketiga, yaitu metode credential harvest untuk mengumpulkan credential dari usernya. Ini kita pilih yang ketiga. Nah, di sini juga ada dipecah lagi ya. Yang pertama itu web template. Jadi web template ini dia adalah web phishing yang template-nya sudah disediakan oleh set toolkit. Jadi kita bisa langsung menggunakannya secara cepat. Kemudian yang kedua adalah site cloner. Nah, jadi kita bisa membuat cloning dari sebuah website dengan metode yang ini, site cloner. Cuman site cloner ini memiliki waktu yang cukup lama karena kan kita lakukan adalah cloning dari sebuah website tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada custom import. Jadi kita mengcustom sendiri untuk phishingnya. Di sini kita fokus yang pertama karena kita ini untuk mencontohkan agar lebih cepat. Di sini ada kita bisa masukkan IP. Jika kita ingin menggunakan IP kita yang sekarang ini, maka kita langsung saja enter untuk kita kosongkan. Nah, ini adalah template-nya yang disediakan oleh set. Jadi yang pertama ada template dari Java required, lalu yang kedua adalah template Google, dan yang ketiga template Twitter. Di sini saya ingin menggunakan template dari Google, jadi saya pilih nomor 2, kemudian saya enter. Di sini set sudah berjalan. Bagaimana cara masuk ke dalam web phishing-nya? Kita panggil dengan IP kita. Tadi IP kita kan 10 02 15. Kita enter. Nah, berikut ini adalah tampilan dari web phishing kita. Di sini ada sebuah formulir login yang dimana bisa diisikan oleh pengguna. Misalnya seperti nah, di sini kita lakukan sign in. Setelah kita lakukan sign in, maka kita diarahkan ke halaman Google-nya. Ini terlihat menjanjikan ya, dimana kalau kita lakukan login pasti kita kan diarahkan nih ke Google nih. Kemudian kalau kita kembali lagi ke terminal kita, di sini bisa dilihat bahwa data-data tadi yang diinputkan oleh pengguna itu terbaca. Seperti email tadi admin dan passwordnya admin pagar 123 Budi. Nah, jadi inilah tampilan ketika web phishing itu bekerja dan berhasil menangkap sebuah credential dari sebuah user. Seorang hacker juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dengan cara menghosting web phishing tersebut dengan domain yang hampir serupa. Bahkan domainnya itu bisa saja dengan format teks yang berbeda. Dia teksnya serupa, namun format teksnya yang berbeda. Jadi hampir sekilas tidak bisa dilihat kasat mata. Untuk mitigasi hal ini,
Yang pasti itu adalah dari brandware-nya, karena walaupun sekuat-kuatnya sebuah sistem, kalau dari brandware-nya yang dimanipulasi itu bakal juga akan tembus. Jadi kita akan mengedukasi para pengguna agar lebih hati-hati, lebih teliti dan lebih fokus lagi dalam mengakses sebuah website, terutama saat website yang membutuhkan fitur login. Mungkin itu saja untuk fitur ini. Tools selanjutnya yang saya akan gunakan adalah Hashcat. Hashcat adalah tools cracking password dan recovery password yang serupa dengan CTR. Namun, sedikit perbedaan, Hashcat diklaim lebih cepat, lebih fleksibel, dan memiliki komen yang lebih bervariatif daripada JTR. Hashcat sendiri itu ada pada Kali Linux secara bawaan. Hashcat. Untuk pemanggilannya kita gunakan komen Hashcat, namun kita masuk terlebih dahulu ke mode root. Nah, di sini kita gunakan komen Hashcat spasi strip h. Ini untuk menampilkan komen-komen yang tersedia pada Hashcat. Kelemahan dari Hashcat dibandingkan JTR, Hashcat itu memiliki komen yang lebih rumit, apalagi jika melakukan request dengan sangat kompleks dan spesifik. Nah, seperti ini, M untuk tipe hashingnya, A untuk metode penyerangannya, lalu seperti hash modenya. Jadi hash modenya sangat banyak sekali di sini, dan itu pemanggilan dengan angka. Jadi harus dicek terus angkanya seperti apa. Nah, di sini juga saya menyiapkan untuk password yang telah di-hashing dan juga wordlist yang akan digunakan. Nah, seorang peretas ingin melakukan cracking password, selain handal dalam menggunakan tools, dia juga harus handal dalam mendeteksi hashing apa yang digunakan oleh sebuah password. Di sini saya menggunakan password dengan tipe hashingnya itu adalah SHA256. Langsung saja di sini kita coba untuk penyerangannya. Di sini kita menggunakan Hashcat. Nah, kita pilih A untuk penyerangannya, 0 untuk strike, terus M untuk tipe hashingnya, 1400 itu adalah kode untuk hashing SHA256. Kemudian ini adalah teks dari password kita, sampel pw txt wordlist. Dan wordlist ini adalah wordlist yang akan kita gunakan untuk hashingnya. Lalu kita enter saja. Ini Hashcat sedang bekerja untuk mendeteksinya. Nah, di sini bisa dilihat sangat cepat sekali Hashcat dalam mendeteksi. Di sini sangat cepat sekali Hashcat dalam melakukan cracking password. Tapi kecepatan itu juga tergantung dari kompleksitas sebuah websitenya, sebuah passwordnya. Di sini bisa dilihat bahwa pada password pertama itu adalah lodes.compact.js, yang kedua itu tomx_dark_png, ketiga itu watermark png, dan keempat itu player regular ttf. Ini adalah password yang tidak di-hashing setelah dilakukan crackingnya. Untuk mitigasi penyerangan Hashcat itu serupa dengan JTR, yang dimana salah satunya itu user
atau pengguna sebaiknya memperketat dalam penggunaan passwordnya atau pembuatan passwordnya. Jadi gunakanlah password yang lebih rumit dengan minimal lebih dari 8 kata, ada huruf kapital, huruf kecil, angka, dan huruf karakter untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya cracking password. Karena cracking password ini bergantung pada tingkat kerumitan dari passwordnya. Semakin rumit dan semakin panjang sebuah password, maka semakin lama yang dibutuhkan untuk melakukan cracking passwordnya. Mungkin itu saja untuk pengujian penjaringan website yang saya lakukan. Pengujian yang saya lakukan itu adalah salah satu cara dari banyaknya cara pada tools masing-masing. Masih banyak potensi yang masih belum ditampilkan pada setiap tools. Jadi rekan-rekan bisa dapat mengeksplor lebih jauh dari masing-masing tools yang telah dicoba. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.